Dalam perjalanan cinta yang dipenuhi dengan kebahagiaan, terselip rahasia kelam yang mengguncang hati, seorang wanita yang dicintai, seorang pria yang berduka, dan bau sperma di sofa yang menyengat mengubah segalanya. Kisah tragis ini membawa kita menelusuri lorong-lorong emosi yang gelap, di mana cemburu merayap perlahan menjadi dendam tak terduga. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan Anda Irlin Siska Widyastuti, yang berusia 43 tahun, adalah seorang janda tanpa anak. Dia tinggal di perumahan Alam Juanda, Sedati, Sidoarjo, selama lebih dari 3 tahun. Menurut para tetangga, Irin Siska adalah sosok yang baik dan tidak pernah ada masalah dengan siapapun. Selain itu, dia sangat sibuk mencari nafkah, bekerja sebagai manajer regional di sebuah perusahaan susu kemasan di wilayah Sidoarjo. Irin memiliki kekasih bernama Bayu Andi Irawan, yang berusia 32 tahun, dari Karangploso, Malang, Jawa Timur. Menurut teman dekat Irin, hubungannya dengan Bayu sudah sangat dekat. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena Bayu merasa curiga bahwa Irin berselingkuh. Hal ini membuat Bayu cemburu dan sering menuduh Irin. Kejadian ini terjadi pada tanggal 27 Juni sekitar jam 9 malam, ketika Bayu berkunjung ke rumah Irin dan menemukan 2 orang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari rumah. Meskipun merasa cemburu dan emosional, Bayu berhasil meredam perasaannya. Mereka kemudian makan bersama dan minum bersama di rumah tersebut, bahkan berakhir dengan hubungan pengenceritan di dalam kamar sebelum akhirnya tertidur. Pada tanggal 28 Juni tahun 2020, pagi hari, Irin bangun lebih dulu dan mulai memasak di dapur. Tak lama kemudian, Bayu juga bangun dan memilih untuk bersantai di sofa ruang tamu. Setelah Irin selesai memasak, mereka berdua makan bersama sekitar jam 9 pagi. Kemudian, Bayu dan Irin kembali melanjutkan pesta minuman houmen di ruang tamu sambil tiduran. Namun, saat Bayu tiduran di sofa, tiba-tiba dia mencium bau sperma di sofa itu, sehingga dia marah karena mengira Irin telah melakukan hubungan pengenceritan dengan 2 orang laki-laki yang datang ke rumah malam sebelumnya. Karena rasa cemburu membuat Bayu tidak terkendali, mereka berdua terlibat dalam adu mulut yang semakin memanas. Keadaan menjadi semakin tidak terkendali karena keduanya sedang dalam pengaruh minuman. Ketika pertengkaran tiba-tiba pecah, Bayu mendorong Irin hingga jatuh ke lantai. Bayu kemudian membekap mulut Irin dengan tangannya, membuatnya kesulitan bernafas hingga menyebabkannya meninggal dunia di tempat. Setelah melihat Irin tak bernyawa, Bayu langsung kabur menggunakan mobil HRV dengan nomor polisi L1487IU yang dimilikinya. Bayu kemudian memutuskan untuk pulang ke Malang dengan menggunakan mobil tersebut. Setelah itu, Bayu memutuskan untuk menitipkan mobil HRV tersebut di rumah temannya di Kota Malang pada malam hari Minggu, tanggal 28 Juni tahun 2020. Pada hari yang sama, keluarga Irin mencoba menghubungi ponselnya namun tidak mendapat jawaban. Pada hari Senin, tanggal 29 Juni tahun 2020, karena merasa khawatir, salah satu anggota keluarga memutuskan untuk berkunjung ke rumah Irin untuk memastikan keadaannya. Namun, karena mobil Irin tidak ada di rumah, mereka mengira Irin sedang pergi dan memutuskan untuk pulang. Meskipun demikian, keluarga terus mencoba menghubungi Irin melalui telepon, tetapi tidak ada jawaban. Hingga beberapa hari berlalu, Irin masih belum memberi kabar. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Juli tahun 2020, karena belum mendapat kabar, keluarga meminta bantuan adik ipar Irin untuk mengecek rumahnya. Adik ipar Irin segera datang ke rumah Irin. Ketika sampai di sana, dia mengetuk pintu rumah tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, dia mencoba menghubungi ponsel Irin dan mendengar suara ponsel tersebut berbunyi di dalam rumah. Tetapi tidak ada jawaban. Karena khawatir terjadi sesuatu, mereka memutuskan untuk menghubungi pihak keamanan di perumahan tersebut. Adik ipar dan petugas keamanan itu akhirnya membuka pintu rumah dan terkejut melihat Irin tergeletak tak bernyawa di lantai ruang tamu dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Setelah temuan tersebut, pihak keamanan langsung melapor ke Polsek Sedati. Tim kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan segera mengevakuasi jenazah ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Selain itu, pihak kepolisian juga segera melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi tersebut.
Pihak kepolisian menduga bahwa rumah tersebut hanya digunakan sebagai tempat pembuangan karena tidak ditemukan barang-barang yang rusak atau tergeser dari tempatnya, pintu dalam keadaan baik-baik saja, dan perabotan seperti gorden, meja, atau kursi tidak tergeser dari tempatnya. Hal ini membuat pihak kepolisian menduga bahwa pelaku dalam kasus ini adalah orang yang dikenal oleh korban. Pihak kepolisian juga memastikan bahwa tidak ada barang-barang milik Irin yang hilang, kecuali mobil Honda Harrier. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui bahwa penyebab kematian Irin adalah bengkaknya paru-paru korban. Selain itu, tim forensik menemukan bekas jeratan di bagian lehernya. Pihak kepolisian langsung melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Untuk menguak kasus ini, pihak kepolisian dari Polsek Sedati dibantu oleh Polresta Sidoarjo terus melakukan penyelidikan. Mereka memeriksa saksi-saksi dari keluarga, tetangga, pihak keamanan perumahan, teman, dan rekan kerja korban. Selain itu, pihak kepolisian juga mengecek rekaman CCTV yang ada di perumahan Alam Juanda. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa mobil HRV milik Irin keluar dari perumahan pada malam hari Minggu, tanggal 28 Juni tahun 2020. Namun, rekaman CCTV tidak dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang mengemudikan mobil tersebut, sehingga mempersulit penyelidikan kepolisian. Pihak kepolisian juga terus memantau serta memeriksa ponsel milik korban. Tim penyidik memastikan bahwa ponsel tersebut terakhir kali digunakan pada hari Sabtu, karena semua panggilan telepon maupun pesan yang masuk pada hari Minggu tidak mendapatkan respon. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, pihak kepolisian mengetahui bahwa Irin Siska memiliki seorang kekasih, yaitu Bayu. Namun, ponsel kekasihnya tidak pernah bisa dihubungi oleh pihak kepolisian. Selain itu, pihak kepolisian juga mendatangi rumah Bayu di Karangploso, Malang, namun tidak menemukan Bayu di rumahnya. Kecurigaan terhadap Bayu semakin kuat, didukung oleh keterangan yang didapat dari saksi-saksi. Pihak kepolisian kemudian melakukan pengintaian dan memburu Bayu. Untuk menghilangkan jejak, Bayu memilih untuk kabur ke Surabaya menggunakan kendaraan umum. Selain itu, dia juga membuang ponsel lama dan membeli ponsel serta nomor baru agar tidak terendus pihak kepolisian. Selama dalam pelarian, Bayu sering berpindah-pindah tempat tinggal dan bahkan tidur di pom bensin yang berbeda setiap malam untuk menghindari kejaran pihak kepolisian. Namun, setelah melakukan pelarian selama kurang lebih 1 bulan, pada tanggal 10 Agustus tahun 2020 sekitar jam 4 dini hari, pihak kepolisian berhasil menangkap Bayu Andi Irawan di sebuah tempat game online di Surabaya. Setelah penangkapan tersebut, Bayu langsung dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan. Dalam interogasinya, Bayu mengakui semua perbuatannya dan motifnya. Bayu mengaku bahwa ia merasa cemburu dan sakit hati karena mendapati bau sperma di sofa rumah kekasihnya. Atas perbuatannya tersebut, Bayu dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghilangan nyawa. Kasus ini digelar oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pada tanggal 6 Januari tahun 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun terhadap Bayu Andi Irawan. Putusan ini jauh lebih berat dibanding tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman penjara selama 15 tahun. Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa cukup memilukan sehingga layak untuk mendapatkan hukuman tersebut. Bagaimana menurut pendapat kalian? Sudah cukup adilkah hukuman untuk pelaku dalam kasus ini? Silahkan komentar di bawah. Pesan dari kasus ini adalah pentingnya mengendalikan emosi dan komunikasi yang baik dalam hubungan. Cemburu buta bisa berujung pada tindakan tragis. Selalu berpikir sebelum bertindak dan mencari solusi damai dalam konflik. Lebih baik mengungkapkan perasaan dengan tenang daripada bertindak gegabah. Semua orang perlu belajar mengendalikan emosi dan menghormati kehidupan serta hubungan.